Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nekat Dulin. Kali ini akan membawakan warta dari Arema FC. Divisi bisnis dan marketing Arema harus mencari pengganti sponsor yang pergi, seperti diketahui dari seluruh sponsor klub musim lalu. Untuk Liga 1 2021-2022, ini tersisa Indofood dan MS Glow saja. Deretan sponsor Arema lainnya yang dipastikan tak akan lagi menempel di jersey yang dipakai Johan Alvarisi dan kawan-kawan, sebut saja Krating Deng dan Joseph Revo Investment Incorporation. Manajer bisnis dan marketing Arema, Yusrinal Fitriandi, memastikan pihaknya tak akan tinggal diam menyikapi hengkangnya para sponsor lama. Pria yang akrab disapa Inal itu sudah bergerak mencari penggantinya. Yang sudah pasti bakal masuk adalah J99 Corporation yang merupakan perusahaan milik Presiden Klub Arema atau Crazy Rich Malang, Gilang Pramana. Lainnya ada perusahaan farmasi yang masih penjajakan, kata Inal. Dalam pencarian sponsor baru itu, Inal menjelaskan pihaknya pun tak menutup kemungkinan mengandalkan sang Presiden klub, Gilang Pramana. Jaringan yang luas yang dimiliki oleh sang presiden klub bakal dimaksimalkan untuk mendatangkan potensi pemasukan melalui sektor sponsor. Kebetulan pengembang bisnis ini juga sesuai dengan program kerja Gilang. Begitu ditunjuk sebagai presiden klub, segala lini bisnis Arema akan dikembangkannya. Presiden klub sangat menginginkan untuk ikut mendatangkan sponsor baru. Kalau melihat program kerjanya sih masuk. Tentunya ini akan kami maksimalkan nanti, imbuh pria yang juga bergerak di bidang event organizer tersebut. Inal menyebut jika mengacu pada sejumlah program kerja yang sudah dipaparkan Gilang Pramana, untuk mencapai target itu dibutuhkan modal dana besar. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi divisi bisnis dan marketing Arema. Target angka mungkin belum ada, tapi yang jelas dari program yang dicanangkan, saya lihat memang butuh biaya tinggi, pungkasnya. Terlihat juga Diego Michel sudah gabung dalam sesi latihan pada Senin 14 Juni 2021 di Stadion Gajayana. Seperti kebanyakan pemain baru, selalu ada rasa canggung dan segan saat dia memasuki lapangan. Beberapa saat dia duduk di atas kursi sambil memegang kepalanya. Diego juga masih kelelahan karena pagi hari melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Malang. Tapi beberapa saat suasana sudah berubah. Dia banyak dibuat tertawa, terutama saat pemain senior seperti Dendi Santoso dan Ahmad Alfarizi masuk ke lapangan. Maklum mereka pernah sama-sama di Timnas Indonesia U23 tahun 2011 silam. Entah apa yang dibicarakan, yang jelas itu membuat mood mantan pemain Borneo FC itu membaik. Saat latihan dimulai, pelatih Eduardo Almeida juga memperkenalkan dia sebagai pemain baru. Saat latihan dimulai, ketika tos jelang latihan, Diego berada di tengah dan menerima ritual pemain baru khas Singoedan, yaitu dia dipukuli beberapa pemain sebagai tanda perkenalan. Tapi tidak semua berani memukul sambil bercanda. Maklum mayoritas pemain Arema FC masih berusia di bawahnya. Hanya Dendi dan Alfarizi yang bisa dibilang seangkatan dengannya. Dalam latihan, Diego mulai nyaman dengan pemain lain. Kata candaan yang sering muncul dari mulutnya pun keluar ketika ada umpan bagus yang dibuat oleh rekannya. Namun usai latihan, manajemen Arema FC memagari sang pemain dari sesi konversi pers karena latihan itu digelar tertutup dan hanya diperbolehkan mengambil foto. Untuk sesi interview kami siapkan hari Rabu lewat Zoom, jelas media officer Arema, Sudar Maji. Secara keseluruhan Diego tampak antusias dengan tim barunya. Apalagi Malang bukan kota asing baginya. Diego pernah tinggal di sini saat dipinjam Arema IPL dari Persija Jakarta musim 2012. Waktu itu Arema IPL butuh tenaganya untuk perempat final Piala AFC. Terima kasih Nekat Dulin mengewartakan ini dari Kota Malang.